Kisah seorang gadis desa yang merantau ke Arab demi masa depan keluarganya. Tapi siapa sangka dia dinikahi secara siri oleh dua saudara kaya majikannya sendiri. Bagaimana kehidupannya setelah kejadian tersebut? Kisah ini akan membuka mata dan hati kita semua. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Salma, seorang gadis sederhana dari pelosok desa di Jawa Timur. Dengan harapan tinggi dan tekad kuat, aku merantau ke Timur Tengah demi mengangkat derajat keluargaku dari jerat kemiskinan. Aku bekerja sebagai asisten rumah, tangga di sebuah rumah megah milik keluarga Al-Farabi, tempat tinggal dua saudara, Tuan Hashim dan Tuan Hisham. Keduanya pria Arab yang tampan, kaya raya, dan berwibawa. Tapi ada sesuatu dalam sorot mata mereka, kekuasaan yang dingin dan mencekam. Awalnya tugasku biasa saja, membersihkan rumah, memasak, melayani tamu. Namun segalanya berubah drastis saat Umi Zahira, ibu mereka, meninggal dunia secara mendadak. Sejak saat itu, rumah yang dulu dipenuhi gelak tawa berubah menjadi sunyi dan menyeramkan. Malam itu datang, malam yang mengubah hidupku selamanya. Aku dipanggil ke ruang kerja. Tuan Hashim menatapku tajam. Dengan suara dalam dan tenang ia berkata, "Salma, kami telah membuat keputusan penting. Kau akan kami nikahi secara siri." Aku membeku. "Kami?" Bisiku gemetar. Tuan Hisham masuk dan berdiri di belakangku. "Ya, aku dan kakakku. Kau akan jadi istri kami. Bergantian," katanya, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Air mataku jatuh. Aku menolak. Aku memohon. Tapi mereka tak peduli. "Jika kau menolak, kau akan dipulangkan tanpa upah sepeser pun. Dan namamu akan kami blacklist dari semua agen TKW," ancam mereka. Aku hancur dan menyerah. Pernikahan siri dilakukan diam-diam. Seorang syekh tua hadir sebagai saksi, tanpa acuh pada isak tangisku. Dalam satu malam aku menjadi istri dua pria. Malam-malamku berubah menjadi derita sunyi. Aku menangis dalam diam. Tubuhku tak lagi milikku. Aku seolah properti milik dua saudara itu. Namun mereka tak tahu satu hal. Aku menyimpan rahasia. Rahasia yang bisa menghancurkan mereka. Hari demi hari ku jalani seperti dalam mimpi buruk. Kadang aku tidur di kamar Hashim, kadang di kamar Hisham, seperti giliran jaga. Tapi dalam hatiku, aku mati rasa. Dari keduanya, hanya Hisham yang terkadang bersikap lebih lembut. Ia pernah menanyaiku apakah sudah makan, atau memuji masakanku. Tapi aku tak pernah membalas dengan tulus karena aku tahu, meski tampak ramah, ia tetap bagian dari penjara ini. Hashim berbeda, dingin, kaku, keras. Jika aku tak tersenyum saat menyuguhkan teh, ia memelototiku. Jika aku salah menata pakaian, hukumannya adalah tidur di lantai tanpa selimut. Namun aku bukan gadis desa bodoh yang bisa diinjak terus-menerus. Diam-diam aku mulai menyusun rencana. Aku curi-curi waktu untuk belajar bahasa Arab dari buku-buku tua milik Umi Zahira. Setiap malam aku mencatat segala informasi penting, rekening keluarga, lokasi properti, hingga kode berangkas. Lalu suatu malam, saat Hisham terlelap, aku menyelinap ke ruang kerja. Dengan gemetar aku buka laci rahasia. Di sana aku menemukan surat warisan bertanda tangan Umi Zahira. Isinya mengguncang hatiku. Tertulis jelas, jika Hashim dan Hisham tidak menikah, resmi dalam 2 bulan sejak kematian ibunya, seluruh warisan akan jatuh ke tangan yayasan. Jadi inilah alasannya, bukan cinta, bukan karena aku, tapi karena uang, warisan, kekuasaan. Mereka menikahiku secara siri demi menyelamatkan harta keluarga. Tangisku tertahan. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan marah. Karena kini aku tahu segalanya, dan aku punya kekuatan. Sejak malam itu aku bermain peran. Salma si istri penurut. Aku layani mereka dengan senyum palsu. Hashim terlihat puas, Hisham semakin manis. Tapi mereka tak tahu, aku memantau tiap langkah mereka. Hingga pada suatu makan malam aku berkata lirih, "Tuan, bukankah akan lebih baik jika kita menikah secara resmi? Agar tidak ada masalah dengan warisan Nyai nanti." Hashim membeku. Sendoknya berhenti di udara. Matanya tajam menusukku. "Dari mana kau tahu soal warisan?" Aku pura-pura panik. Menunduk sambil meremas kerudung. "Maaf, aku tak sengaja dengar kalian bicara di ruang kerja.
Aku hanya khawatir, aku tak ingin kalian kehilangan semuanya. Suasana di rumah Al-Farabi makin tegang. Hisham mencoba menenangkan kakaknya yang keras kepala. Mungkin ada benarnya, katanya lembut. Lagi pula Salma sudah kita nikahi secara agama. Kenapa tidak kita resmikan saja? Nah, itu akan menenangkan semua. Hashim diam sesaat, kemudian berdiri dan menatapku dalam-dalam. Baik, tapi kau harus memilih. Aku atau Hisham? Aku pura-pura bingung. Kenapa harus memilih? Bukankah kalian menikahiku bersama? Negara tidak mengakui dua suami. Hisham menjawab pelan. Hanya satu yang bisa jadi suamimu secara resmi. Aku menunduk menggigit bibir. Dalam hati aku menertawakan mereka. Kini mereka saling bersaing demi harta sendiri. Dan aku adalah hadiah utama di tengah persaingan itu. Malam itu Hisham mengetuk kamarku dan duduk di ujung ranjang. Wajahnya tampak lelah. Salma, kalau kau harus memilih, pilihlah aku. Aku tahu ini salah, tapi aku mulai menyayangimu. Dadaku sesak. Di balik semua luka dan kepura-puraan, ada bagian kecil dalam diriku yang merindukan ketulusan. Tapi benarkah Hisham jujur? Ataukah ini bagian dari permainan? Satu hal pasti, aku tak akan memilih siapapun. Karena pada akhirnya, aku yang akan memegang kendali. Mereka akan menyesali semua perlakuan mereka padaku. Setelah malam itu, ketegangan di rumah semakin menjadi. Hashim semakin sering marah-marah sementara Hisham banyak diam. Mereka mulai bersaing secara diam-diam, berusaha menunjukkan siapa yang lebih pantas menjadi suamiku secara resmi. Aku memanfaatkan situasi itu. Diam-diam, aku membujuk Hisham agar mengajakku keluar rumah sebentar. Aku ingin beli sesuatu untuk masakan besok, kataku lembut sambil menunduk. Hisham mengangguk, menyiapkan mobil, dan mengantarku ke pasar. Tapi tujuanku bukan pasar. Saat dia menunggu di mobil, aku menyelinap ke warnet kecil di pojok kota. Di sana, aku mengirim email beserta bukti surat, warisan kepada pengacara Arab yang dulu bekerja untuk Umi Zahira. Aku meminta agar surat itu ditinjau ulang, karena adanya potensi pemalsuan dan tekanan terhadapku sebagai pihak ketiga. Aku tahu risikonya besar, tapi aku sudah muak. Aku bukan lagi Salma, gadis lugu dari desa. Aku adalah istri dua pria kaya yang mempermainkanku demi harta, dan aku ingin membalas. Beberapa hari kemudian, surat panggilan pengadilan tiba di rumah. Hashim membaca surat itu sambil memaki-maki. "Siapa berani melaporkan ini?" teriaknya. Hisham tampak panik. Aku diam, pura-pura bingung dan ketakutan. Malamnya, Hisham masuk ke kamarku dengan tatapan berbeda. "Salma, itu kau kan? Kau yang melaporkan kami?" Aku menunduk. Aku hanya ingin keadilan. Bukan hanya untukku, tapi untuk nama baik almarhumah ibumu. Hisham menarik napas panjang. Kau tak tahu Hashim bisa jadi gila kalau tahu kau yang laporkan. Dia bisa mencelakaimu. Aku menatapnya tajam. Kalau begitu lindungi aku. Kalau kau benar-benar sayang padaku, buktikan. Aku tahu aku menekan batas. Tapi aku juga tahu hanya Hisham satu-satunya harapanku untuk keluar dari neraka ini dengan selamat. Hashim takkan diam dan aku harus bersiap. Badai yang sebenarnya baru akan datang. Di balik senyumanku, dendamku mulai membara. Sejak surat panggilan pengadilan itu, rumah Al-Farabi berubah total. Hashim seperti singa terluka, galak, curiga, penuh kecurigaan. Ia membatasi gerakku, melarangku keluar rumah, bahkan melarang Hisham berbicara denganku kecuali urusan penting. Tapi aku tahu, Hashim tak bisa menghentikan badai yang akan datang. Beberapa hari kemudian, sidang digelar untuk membuktikan keabsahan surat warisan dan pernikahan siri kami. Jika hakim memutuskan pernikahan siri itu tidak sah, semua harta akan jatuh ke yayasan sesuai wasiat Umi Zahira. Malam itu Hashim datang ke kamarku dengan wajah merah padam, matanya seperti bara api. Ia membentakku. "Kau pikir bisa menipu kami, Salma? Kau yang melaporkan kami." Aku hanya menunduk mencoba menjelaskan. Aku hanya ingin kejelasan. Belum selesai aku bicara, Hashim mengangkat tangannya. Namun sebelum sempat menyentuhku, pintu kamar dibuka paksa. Hisham masuk dan menarik kakaknya dengan tegas. "Cukup, Hashim. Kau tak bisa lagi memperlakukan dia seperti budak. Dia menghancurkan kita." Hashim terkejut, sedangkan Hisham melanjutkan dengan suara tegas. "Harta kita akan lenyap karena perempuan desa ini. Tapi aku lebih rela hidup miskin daripada terus menyiksa orang lain." Aku menatap Hisham dalam diam. Untuk pertama kalinya, aku percaya pada ketulusannya. Malam itu, Hisham menyuruhku mengepak barang.
Besok kita keluar dari rumah ini. Aku akan bantu engkau dapat tempat tinggal aman sampai semuanya selesai, katanya. Aku mengangguk, hati campur aduk antara lega, takut, dan sedikit harapan. Ya, namun aku tahu, Hashim tidak akan tinggal diam. Pagi itu, kami sudah bersiap. Koperku sudah tergenggam, jantungku berdebar. Tapi saat kaki kami hampir menjejak keluar pagar, 2 mobil hitam meluncur cepat dan berhenti di depan rumah. Beberapa pria berjas hitam turun, membentuk barikade. Dan dari salah satu mobil, muncul sosok yang membuat nafasku tercekat, Hashim. Dengan senyum dingin, ia melangkah maju. Kau kira bisa lari dariku, Salma? Katanya tajam. Aku mundur perlahan, menggenggam erat tangan Hisham yang kini basah oleh keringat. Hashim, jangan antaukan ini, bisik Hisham. Suaranya pelan namun tegas. Tapi Hashim hanya tertawa pendek. Sudah terlambat. Dia milik kita, atau tidak akan dimiliki siapapun. Saat itu, aku sadar, hidupku bukan lagi tentang cinta atau benci. Ini soal bertahan hidup. Tegangan menyelimuti halaman rumah Al-Farabi. Nafasku berat. Para pria berjas hitam di belakang Hashim siap menyeretku kapan saja. Namun Hisham berdiri di depanku, menjadi tameng hidup antara aku dan kakaknya. Cukup, Hashim. Kalau kau berani menyentuh Salma, aku sendiri yang akan bersaksi di pengadilan. Aku akan buka semua, seru Hisham. Suaranya bergetar, tapi matanya tegas. Hashim tertawa sinis. Jadi kau memilih perempuan ini daripada saudaramu sendiri? Kau korbankan warisan keluarga demi dia? Bukan demi dia, jawab Hisham lantang. Tapi demi kebenaran. Demi ibu kita, yang selalu mengajarkan agar kita tak sewenang-wenang pada siapapun. Sekilas wajah Hashim melembut, tatapan kerasnya retak. Tapi hanya sejenak, ia melambaikan tangan, isyarat kepada anak buahnya untuk bertindak. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara sirene meraung dari kejauhan. 2 mobil patroli polisi memasuki halaman. Petugas turun dengan cepat dan memperlihatkan surat penahanan. Ternyata, Hisham sudah mempersiapkan semuanya diam-diam. Ia menghubungi pengacara dan aparat, mengetahui bahwa Hashim bisa bertindak nekat. Hashim sempat melawan, tapi Hisham menahan bahunya dan berkata lirih, "Sudahkah ini saatnya kita bayar semua perbuatan kita?" Hari itu, Hashim resmi ditahan. Ia diperiksa atas dugaan tekanan terhadap pekerja rumah tangga dan pernikahan ilegal. Aku dan Hisham juga dimintai keterangan di pengadilan. Di ruang sidang, semuanya terbukti. Surat warisan itu sah. Pernikahan siri kami tidak diakui hukum negara. Dan seperti tertulis dalam wasiat almarhumah Umi Zahira, seluruh harta warisan jatuh ke tangan yayasan sosial. Untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Bebas dari tekanan. Bebas dari belenggu 2 pria yang dulu menganggapku tak lebih dari sekadar milik. Tapi aku juga tahu, di balik semua luka itu, ada satu hati yang benar-benar mencoba melindungiku. Beberapa minggu kemudian, Hisham datang ke apartemen kecil tempatku tinggal. Ia berdiri di ambang pintu, suaranya tenang, tapi sorot matanya tak bisa disembunyikan. Salma, aku tidak meminta kau kembali. Aku hanya ingin kau tahu. Jika kau butuh apapun, aku akan selalu ada. Aku menatapnya. Senyum kecil mengembang di bibirku. Terima kasih, Hisham. Tapi untuk sekarang, aku hanya ingin hidup tenang. Sebagai diriku sendiri. Ia mengangguk. Tak berkata apa-apa lagi. Tak memaksa. Dan saat ia pergi, aku berdiri di balkon kecil apartemen itu, menatap langit. Langit yang dulu terasa jauh dan asing, kini terasa lebih dekat. Karena aku, Salma, akhirnya meraih kebebasan, meski harus membayar dengan air mata, luka, dan keberanian yang tak pernah kukira aku miliki. Dan disinilah aku kini, berdiri sendiri, bukan sebagai korban, bukan pula sebagai pelarian, tapi sebagai perempuan yang akhirnya berani memilih dirinya sendiri. Aku bukan lagi Salma yang dulu, gadis desa yang pasrah ditindas oleh keadaan. Aku telah melewati badai, luka, dan pengkhianatan, tapi aku juga menemukan kekuatan, harga diri, dan keberanian yang selama ini tersembunyi dalam diamku. Air mata yang pernah jatuh bukan lagi tanda kelemahan, tapi bukti perjuangan. Luka yang kuterima bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebebasan yang kupeluk dengan kepala tegak. Kini aku bisa menatap langit tanpa takut, karena langit yang dulu terasa jauh, kini terasa dekat. Dan untuk setiap perempuan di luar sana yang sedang berjuang, ingatlah kamu layak untuk bahagia. Kamu pantas diperjuangkan.
dan kamu berhak memilih jalanmu sendiri. Karena sesungguhnya, kita bukan milik siapa-siapa, kecuali diri kita sendiri. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.